Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin nabiyil ummi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan inayah, kudrat dan iradatnya jugalah yang selalu memberikan kita bimbingan ke arah yang benar, sehingga kita bermohon kepada Allah untuk berada pada jalan yang benar itu, pada jalan ihdinas siratal mustaqim. Salawat dan salam selalu kita curahkan dan kita persembahkan untuk baginda Rasul Muhammad SAW, para keluarga beliau, tabi'in, tabi'at, dan ikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini kita masih mengikuti kegiatan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bidang pembinaan kebudayaan, karena informasi ini merupakan informasi penting yang perlu kami sampaikan pada masa kondisi virus corona atau COVID-19, sehingga segala informasi kita sampaikan secara virtual. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang kami sampaikan adalah hari ini kita sudah menginjak pada bagaimana perjalanan sejarah berdirinya Kota Baru. Kami akan membacakan naskah ini. Naskah ini bersumber dari Badan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Kota Baru. Seperti kita ketahui, pada tanggal 25 Maret 1947 antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia telah diadakan persetujuan Lingkarjati atau yang disebut dengan Perjanjian Lingkarjati. Salah satu isi perjanjian itu menyebutkan bahwa pemerintah Belanda dan pemerintah Republik Indonesia bersama-sama menyelenggarakan berdirinya sebuah negara berdaulat dan demokratis, dan dinamai dengan Negara Indonesia Serikat. Sedangkan negara-negara yang telah merupakan negara Indonesia Serikat itu adalah Republik Indonesia, Borneo, dan Timur Besar. Kemudian, karena isi perjanjian Lingkarjati tersebut dilanggar oleh pemerintah atau pihak Belanda dengan mengadakan perang kolonial pertama pada tanggal 21 Juli 1947. Setelah itu, atas jasa-jasa baik Komisi 3 Negara, diadakan perundingan kembali antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda, dan menghasilkan apa yang dinamakan dengan Perjanjian Renville atau Persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Maka salah satu dari isi pasalnya menyatakan bahwa dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan dan tidak lebih dari 1 tahun sesudah ditandatangani, maka di berbagai daerah di Jawa, Sumatera, Madura akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah rakyat di daerah-daerah tersebut akan turut dalam Republik Indonesia atau masuk di bagian lain dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. Atas dasar kedua persetujuan tersebut, penguasa Belanda yang pada saat disebut dengan Nika di daerah Kalimantan Tenggara mengadakan plebisit di Kota Baru. Plebisit adalah mengumpulkan masyarakat yang cukup umur untuk menentukan pilihan. Plebisit tersebut diadakan di sekolah rakyat yang sekarang dinamakan dengan SDN Baru. Seluruh penduduk Kota Baru dikumpulkan untuk menentukan pilihannya. Di tempat tersebut disediakan 3 buah kotak yang masing-masing tertulis Republik Indonesia, Borneo, dan Timur Besar. Setelah diberi penerangan tersebut tentang maksud plebissit tersebut, sebagian dari penduduk yang datang banyak yang tidak setuju dan pulang kembali ke rumah. Tetapi plebissit ketika itu tetap dilaksanakan. Caranya dengan mengisi kotak-kotak yang disukai dengan sebuah kopi. Setelah sebagian penduduk yang datang itu selesai mengisi kotak-kotak tersebut oleh para pejabat yang berkuasa satu itu lalu dibuka, dan ternyata kotak yang bertuliskan Republik Indonesia menjadi pilihan sebagian besar penduduk yang mengikuti plebissit tersebut. Ini berarti penduduk Kalimantan Tenggara sebagai daerah Republik Indonesia. Setelah mengetahui keinginan penduduk atau rakyat Kalimantan Tenggara, penguasa Belanda pada waktu itu tidak mau melaksanakan apa yang dikehendaki oleh rakyat tersebut. Malah
dengan surat keputusan Letnan Gubernur Jenderal tanggal 18 Januari 1947 nomor 2 Stadblad 1947 nomor 112 GO Stadblad 1948 nomor 189 dibentuklah 3 bagian. Yang pertama, Neo Soafraja atau Neo Landscape Pulau Laut, Neo Soafraja, Neo Landscape Pasir. Yang kedua, Neo Soafraja atau Landscape Pagatan, Steinblad 1947 nomor 37, Jawa Steinblad 1948 nomor 59. Yang ketiga, Neo Soafraja, Neo Landscape daerah Cankung, Sampanahan dan sekitarnya, yang termasuk daerah bagian Republik Indonesia Serikat yang bersatu dalam ikatan federasi dengan RIS yang berstatus sebagai satuan kenegaraan yang tegak sendiri dengan nama Kalimantan Tenggara. Negara Kalimantan Tenggara ketika itu punya dewan yang disebut dengan Dewan Kalimantan Tenggara. Sebagai ketua dewan yang pertama adalah Andi Gafar Nur dan wakilnya M. Yamani. Setelah Andi Gafar Nur berhenti, digantikan oleh M. Yamani dan wakilnya Gusti Hakim. Dalam konferensi antara Indonesia pertama di Yogyakarta tanggal 23 Juli 1949 dan konferensi antara Indonesia yang kedua di Jakarta tanggal 31 Juli 1949, negara Kalimantan Tenggara yang termasuk dalam BFO Basin Council for Federal Overlaps mengirimkan utusannya yaitu M. Yamani. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mempersatukan pokok-pokok pikiran yang akan diperjuangkan bersama dalam menghadapi Belanda di dalam menghadapi konferensi meja bundar nanti. Dengan dilaksanakannya pengakuan kedaulatan dan penyerahan kekuasaan pada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1947, terjadilah hal-hal sebagai berikut. 1. Di negara Belanda, pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. 2. Yogyakarta, penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat. 3. Di Jakarta dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan dari wakil tinggi mahkota Belanda kepada wakil pemerintah Republik Indonesia Serikat. Rakyat setelah adanya pengakuan kedaulatan tersebut belum merasa puas sebab daerah Kalimantan Tenggara masih bercokol pemerintah bentukan Belanda atau NIKA yang berbentuk Dewan Kalimantan Tenggara dengan dewan-dewan lanskapnya. Oleh sebab itu, di Kota Baru dan Pagatan, oleh golongan yang berjiwa republikin, dibentuk satu badan namanya Badan Komite Nasional Indonesia Kota Baru dan Komite Nasional Indonesia Pagatan. Adapun tujuannya adalah berusaha memasukkan kembali Kalimantan Tenggara dalam Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustus 1945 yang berpusat di Yogyakarta, dan berusaha keras untuk membubarkan Dewan Kalimantan Tenggara di samping mengadakan demonstrasi-demonstrasi, tuntutan-tuntutan berupa mosi, revolusi, dan sebagainya yang telah dilancarkan oleh Komite Nasional Indonesia Kota Baru dan Pagatan. Maka pada bulan Februari 1950 diberangkatkanlah sebuah delegasi atas nama rakyat daerah Kalimantan Tenggara menuju Yogyakarta dan Jakarta untuk menghubungi dan menyampaikan revolusi kepada pemerintah Republik dan Republik Indonesia Serikat yang anggotanya terdiri dari wakil dari Kota Baru pertama Haji Sahdan Amin, 2 Hamberang, 3 Pran Kamar, wakil dari Pagatan Andi Sakucoang dan Mukhtar Hamzah. Selama di Yogyakarta, delegasi tersebut mendapat sambutan hangat dari pemerintah Republik Indonesia dan berhasil menghadap Presiden serta Menteri Dalam Negeri Susanto Tito Prajo serta Menteri Penerangan Wibowo untuk menyampaikan revolusi rakyat Kalimantan Tenggara. Demikian pula kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat di Jakarta juga disampaikan revolusi rakyat Kalimantan Tenggara yang menuntut kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia
Proklamasi 17 Agustus 1945. Setelah delegasi tersebut kembali ke Kota Baru dan Pagatan, keadaan pergolakan yang menuntut dibubarkannya Dewan Kalimantan Tenggara dan masuknya Kalimantan Tenggara ke dalam Republik Indonesia di Yogyakarta semakin memuncak dan memanas. Demonstrasi terhadap Dewan Kalimantan Tenggara hampir dilakukan setiap hari dan wibawa Dewan tersebut di mata rakyat hampir tidak ada lagi. Untuk mencegah agar Dewan Kalimantan Tenggara ketika itu jangan dibubarkan secara paksa oleh rakyat, maka Dewan Kalimantan Tenggara mengambil kebijaksanaan mengirim utusan ke Yogyakarta dan Jakarta untuk menemui pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Indonesia Serikat. Adapun delegasi tersebut adalah satu dari Dewan Kalimantan Tenggara M. Jamjam, yang kedua dari Dewan Lanskap Cantung Sampanahan Anang Ibram, tiga dari Dewan Lanskap Pulau Laut Kiai Haji M. Arif, yang keempat dari Dewan Lanskap Pagatan Haji Asikin Nur. Sebelum delegasi ini ke Yogyakarta, mereka singgah di Banjarmasin untuk menggabungkan diri dengan anggota delegasi Banjar, yaitu Residen, Hanafiah, dan Johansa. Sesampainya mereka di Yogyakarta, mereka menemui Menteri Dalam Negeri Susanto Tito Projo dan menyampaikan maksud mereka untuk membubarkan Dewan Banjar dan Dewan Kalimantan Tenggara serta masukkan kedua daerah tersebut ke dalam Republik Indonesia. Maksud ini diterima dengan baik oleh Menteri Dalam Negeri yang mewakili Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan mereka di Jakarta, di tempat kediaman Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat, diberitahukan kepada delegasi tersebut bahwa yang akan ditunjuk sebagai Gubernur Kalimantan adalah Murjani. Peristiwa pengiriman delegasi ke Yogyakarta dan Jakarta tersebut adalah pada bulan awal April 1950. Dan sekembalinya delegasi tersebut Kota Baru dan Banjarmasin, maka Dewan Kalimantan Tenggara dan Lenskapnya serta Dewan Banjar dibubarkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tanggal 4 April 1950 dengan nomor 137 dan nomor 138. Kemudian dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia atau Yogyakarta. Untuk mengetahui hasrat rakyat Kalimantan Tenggara agar daerahnya dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia, maka berkunjunglah Menteri Dalam Negeri ke Kalimantan Tenggara, yaitu Susanto Tito Prajo, disertai oleh Murjani yang kemudian menjadi Gubernur Kalimantan. Kemudian dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1950 nomor C 17/15/3 tentang pembentukan wilayah-wilayah pemerintahannya, yaitu kabupaten-kabupaten, daerah-daerah, Swapraja dan Provinsi Kalimantan. Era Kalimantan Tenggara dulu diubah menjadi Kabupaten Kota Baru. Kami ulangi dengan nomor tersebut, daerah Kalimantan Tenggara yang dulu diubah menjadi Kabupaten Kota Baru dengan ibu kotanya Kota Baru. Sedangkan yang diangkat sebagai akting kepala daerah adalah M. Yamin, yang mana keputusannya berlaku surut menjadi tanggal 1 Juni 1950 yang menjadi hari jadi Kota Baru. Sesudah itu keluar peraturan pemerintah tanggal 30 Juni 1950 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat sementara dan Dewan Pemerintahnya untuk seluruh daerah Republik Indonesia, yang kemudian diikuti dengan surat keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 nomor 180/OPB/92/14 dalam bab 2 pasal 14 menyatakan bahwa badan-badan pemerintah kabupaten terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pemerintah Daerah. Untuk daerah Kabupaten Kota Baru, jumlah Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan pada saat itu 20 orang. Sedangkan jumlah anggota Dewan Perwakilan daerahnya ditentukan sebanyak 3 orang. Pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sementara Kabupaten Kota Baru dilakukan pada tanggal 29 Maret 1951 dengan ketua adalah A. Asikin Nur. Karena ketika itu di situasi belum memungkinkan dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah representatif, dibentuk Dewan Pemerintah Daerah sementara dengan anggota-anggota 1. Mukhtar Hamzah
Usman Dundrung, dan Andi Kumalasari. Dan yang menjadi ketuanya adalah M. Yamani. Kepala Daerah Kabupaten Toba berdasarkan surat keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3 Agustus 1950 nomor 161/OPB/17/93 diperbaiki pada tanggal 14 Agustus 1950 tentang penghapusan lembaga akting kepala daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang telah diangkat ketika timbang terima daerah antara Kalimantan Tenggara tersebut. Dengan pindahnya M. Yamani ke daerah lain, diangkatlah penggantinya A. Rashid sebagai kepala daerah Kabupaten Kota Baru. Adapun wilayah Kabupaten Kota Baru menurut Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan resmi daerah otonom, kabupaten atau daerah istimewa, tingkat kabupaten dan kota besar dalam lingkungan daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kota Baru meliputi Wedanan Pulau Laut, Tanah Bumbu Selatan, Tanah Bumbu Utara, dan Pasir. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 sebagai undang-undang dan menyatakan bahwa wilayah Kabupaten Kota Baru dikurangi dengan kewedanan pasir. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang bercirikan kemandirian daerah dan upaya memberdayakan masyarakat dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, Kabupaten Toba Baru telah melakukan sebuah langkah krusial sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya kepada masyarakat melalui proses pemekaran wilayah yang ditandai dengan akhirnya Kabupaten Tanah Bumbu. Terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Tanah Bumbu di Provinsi Kalimantan Selatan yang wilayahnya meliputi Kecamatan Batu Licin, Pusan Hulu, Pusan Hilir, Sungai Loban, dan Satui. Pada tanggal 8 April 2013 bersamaan dengan peresmian Kabupaten Tanah Bumbu di Batu Licin, maka secara resmi wilayah Tanah Bumbu terpisah dengan Kabupaten Kota Baru. Bapak Ibu yang berbahagia, ini adalah beberapa cuplikan foto-foto di mana kondisi Kota Baru pada masa tempo dulu. Saudara, ini adalah kantor kepala daerah atau kantor bupati tempo dulu, masih dengan bangunan yang lama. Ini pegawai pada saat itu sedang berfoto bersama. Kemudian kita lanjutkan lagi. Ini ada foto juga. Nah, foto dulu ini adalah bangunan rumah sakit dulu. Sekarang bangunan ini menjadi bangunan abdi negara, kantor pemerintah daerah Kota Baru dengan pelayanan pada masyarakat. Dulu tempat ini rumah sakit, sekarang sudah jadi kantor Pemda. Di sana ada beberapa dinas yang menangani untuk pelayanan masyarakat. Kemudian, nah ini juga kami sudah sampaikan terdahulu pada masa peralihan pemerintahan kolonial Belanda dengan pemerintahan Jepang, di mana pada saat itu masih ada prajurit-prajurit Jepang yang masih berkeliaran di Pulau Laut Kota Baru. Ini kondisi foto pemerintah daerah Kota Baru dengan jajaran kantor-kantornya yang kondisinya sekarang berada pada siring laut. Nah, ini kondisi masih Kota Baru dengan pelayaran-pelayaran tradisionalnya, pertama kapal-kapal finishing. Kapal finishing ini banyak dulu di Kota Baru dan merupakan kapal-kapal mengangkut barang-barang makanan yang transportasi masih aktif di laut saja pada saat itu. Nah, ini kunjungan orang penting nomor 2 di Indonesia, itu Wakil Presiden Republik Indonesia Dr. Nus Muhammad Hatta berkunjung Kota Baru dengan kapal Jaya Dayat. Jadi Wakil Presiden pernah berkunjung di Kota Baru ini pada masa pemerintahan peralihan Belanda Jepang, dan Kota Baru ini juga sering dikunjungi oleh Presiden. Salah satunya adalah Presiden Jokowi dalam rangka hari jadi Hari Nusantara Nasional kemarin. Nah, ini kantor Kota Baru tempo dulu, kantor Bupati
Kota Baru tempo dulu. Nah, ini adalah pelabuhan Panjang Kota Baru. Aktivitas pelabuhan Panjang masih mengedepankan aktivitas pelabuhan Panjang karena pada saat itu roda perekonomian berpacu di sana. Banyak kapal-kapal dari Makassar, dari Surabaya itu lebih banyak melewati jalur laut. Ini adalah tugu perlawanan masyarakat yang sampai sekarang masih ada di Kota Baru di Siring Laut. Nah, ini tata aturan pemerintah pada saat kondisi lama. Nah, ini pelabuhan, aktivitas pelabuhan yang sangat mendukung sekali roda ekonomi pada saat itu. Dari Makassar, dari Surabaya lebih banyak di sana. Nah, ini. Dan Kota Baru pada saat itu penghasil batu bara terbesar pada tahun 1903 sampai dengan 1936. Nah, ini bukti bahwa Kota Baru adalah pada masa itu, terutama desa Selimlingan, masa-masa jaya dan keemasannya. Kapal dengan menggunakan batu bara mengambil di Kota Baru. Nah, ini yang kami sampaikan tadi. Masih ada jeep Jepang, truk Jepang, kemudian sepeda ontel masa dulu dan kapal-kapal, serta ini semua adalah peristiwa sejarah yang perlu kita lestarikan. Bapak Ibu sekalian, kami sudah menceritakan banyak sekali tentang peristiwa sejarah Kota Baru ini, baik itu legendanya, kemudian kondisi Kota Baru pada masa Belanda dan Jepang. Banyak sekali peninggalan yang perlu kita jaga dan kita lestarikan dalam adat budaya kita. Banyak diantaranya makam-makam Belanda, makam-makam pejuang, makam-makam kerajaan, kemudian peninggalan-peninggalan dahulu berupa itu keramik, botol-botol. Kemudian apalagi sudah kami sampaikan tadi, ada peralatan yang sudah semi modern, ada jeep Jepang, ada truk Jepang, ada sepeda ontel dan sebagainya. Semuanya itu perlu kita lestarikan dalam satu wadah yang namanya museum. Namun sayangnya sampai sekarang Kota Baru belum memiliki museum. Kami bidang pembinaan kebudayaan, mudah-mudahan tahun ini direstui oleh pemerintah daerah untuk membangun museum dalam rangka mengumpulkan semua koleksi-koleksi itu dalam satu wadah tadi. Karena sementara ini kita Kabupaten Kota Baru, Bapak Ibu sekalian, banyak memberikan atau berkontribusi pada Museum Provinsi Kalimantan. Jadi barang-barang kita banyak diserahkan ke Kalimantan Selatan, sehingga museum untuk Kota Baru sendiri tidak ada. Mudah-mudahan sekali lagi kita berharap tahun ini pemerintah daerah bisa mendukung berdirinya museum. Kami sudah merancang Grand Design Museum. Nanti kita lihat setelah ini Grand Design Museum kita, karena di sana nanti berisi arsip-arsip. Kita melihat arsip-arsip kita banyak sekali berada di negeri Belanda maupun di Jakarta dalam bentuk bersweet atau plebiscit dan sebagainya. Itu perlu kita kumpulkan dalam rangka menumbuh kembangkan semangat patriot kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita sekarang, anak cucu kita berada pada era digitalisasi, sehingga tidak memahami bagaimana perjuangan para pendahulu kita. Baiklah, ini kita melihat nanti bagaimana rancangan Grand Design Museum. Jadi Grand Design Museum kita itu di sana nanti ada museum induk, ada tampilan, ada show, nanti ada museum-museum arsip, ada miniatur-miniatur. Nah, ini kita lihat. Baik, kita saksikan nanti. Kami terima kasih kepada semua pihak dan kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patis balanja
sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah menyaksikan grand resign rencana museum dan taman budaya Kabupaten Kota Baru. Kami berharap dukungan semua pihak, pemerintah daerah Kota Baru, bupati, kepala daerah, ketua DPRD beserta seluruhnya dalam rangka melestarikan adat budaya kita di Kota Baru ini, karena Kota Baru ini adalah miniaturnya Indonesia. Semua ada di sini dan kita masih punya barang-barang kuno, barang-barang yang memang bisa dijadikan alat untuk menyimpan di museum tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan koleksinya tersebut karena masyarakat kita menunggu museum ini. Jadi museum ini adalah aset yang besar bagi kita. Di samping aset pelestarian budaya dan adat, juga menjadi aset pendapatan asli daerah nantinya. Kami yakin dengan seyakin-yakinnya dengan berdirinya museum ini, pendapatan asli daerah kita akan terangkat dan terungkit berkali-kali lipat. Karena masyarakat kita senang akan budaya dan juga senang akan hiburan. Kami juga mengaturkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh tim kru kita yang bekerja sangat keras sekali untuk mensukseskan acara ini. Ke kameramen Pak Imanuddin, Kepala Seksi Kesenian Pak Mardiansah, Pak Julpatmi, Kepala BD Museum, banyak membantu kegiatan ini. Kami berusaha untuk terus melestarikan adat budaya Kabupaten Kota Baru, Kota Halimun, Saranjana Bamega, Pulau Laut Saijaan. Akhirnya kepada semua pihak kami mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Mohon ampun dan maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.